Ih, Direktur Halo Tribuners, Pajak selamat sore. dan Keuangan. Nah, Salam ada jumpa kalau- dengan saya di sini Frans Krowin di studio Pos Kupang. Terima kasih atas kesediaan waktu Tribuners sekalian untuk bersama kami dalam berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita sore ini, Pak Bobby Pitobi. Selamat sore Kakak Pak. Frans, selamat sore para Tribuners. Kedatangan Pak Bobby ini dalam kaitan juga dengan kita mau berdiskusi bersama Siap. tentang Partai Nasdem, tentang pandangan-pandangan Partai Nasdem tentang ekonomi NTT, ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Betul. Di tengah pandemi. Sore ini kita berbincang-bincang tentang geliat Partai Nasdem, pandangan-pandangan ekonomi Partai Nasdem Siap. untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi demikian Pak Bobi. Kira-kira di tengah pandemi seperti sekarang ini, apakah Partai Nasdem juga merasakan dampaknya? Ya, jadi selamat sore Pak Frans, selamat sore para Tribuners semua yang berbahagia di rumah. Ya. Mungkin saya menjelaskan sedikit mengenai Garda Pemuda Nasdem. Ya. Kalau Garda Pemuda Nasdem ini, kami adalah sayap daripada Partai Nasdem. Partai Nasdem, Ya, kami adalah sayap Partai Nasdem yang bertanggung jawab kader-kader mudanya lah, kader-kader mudanya Partai Nasdem yang kedepannya akan mensuksesi Partai Nasdem. Kira-kira kurang lebih begitulah, kurang lebih. Jadi kami kami Partai Nasdem dipimpin oleh Pak Raimundo sebagai Ketua DPW di sini. Saya dari Garda Pemuda Nasdem, Ketua DPW-nya kebetulan saya. Kita wajib untuk mendukung Partai Nasdem sepenuhnya karena kita adalah sayap partai. Sayap Partai Nasdem. Betul. Ya. Jadi kalau menurut pandangannya, semampu saya bisa menjabarkan pandangan dari Garda Pemuda Nasdem. Garda Pemuda Nasdem ini adalah seperti saya katakan pemuda-pemuda atau generasi-generasi penerus yang akan meneruskan politik di Indonesia ini, begitu. Nah, kalau sejauh ini pandangan saya mengenai COVID ini berdampak sangat luas sekali, ya Kakak Frans. Bukan hanya saja kepada kita di NTT atau kepada Partai Nasdem, tetapi seluruh dunia merasakannya, ya. Terutama ekonomi dunia ini sangat-sangat merasakannya. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, kami dari Garda Pemuda Nasdem juga berupaya untuk membuat suatu terobosan-terobosan tertentu untuk bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Kalau memang ada terobosan, seperti apa kira-kira terobosan yang mau dilakukan untuk masyarakat NTT? Ya. Sementara ini di tengah pandemi. Benar sekali. Jadi Kakak Frans, kita membuat terobosan-terobosan antara lain. Pertama-tama kita wajib sebagai partai, saya seperti saya katakan tadi, adalah kita wajib memenangkan kader-kader Partai Nasdem dalam pemilu di Desember ini. Ya, di Desember ini akan ada pemilu, ada 7 kabupaten kota yang ada berkompetisi di NTT. Kami dari Garda Pemuda Nasdem wajib untuk memenangkan kader-kader yang sudah diusung oleh Partai Nasdem. Nah, terobosan-terobosan kami yang kami lakukan adalah agak berbeda sedikit dengan yang dulu-dulunya, ya. Karena kalau dulu-dulu kita biasa kampanye terbuka, mengumpulkan masyarakat dan lain-lain. Dikarenakan pandemi saat ini itu tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu kita lebih approach-nya itu lebih daripada rumah ke rumah, door to door, dan juga lebih mensosialisasikan program-program daripada kader-kader Nasdem dan juga program-program yang sudah dicadangkan oleh Bapak kita, Bapak Surya Paloh, dalam restorasi politik di Indonesia ini. Nah, hal-hal terobosan-terobosan itu yang kita lakukan
lebih daripada secara kekeluargaan, pendekatan secara kekeluargaan orang per orang. Jadi tidak lagi massal seperti dulu kita kumpulkan massa terus kita orasi dan lain-lain. Ini agak berbeda sedikit ya dengan periode-periode sebelumnya.